Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Sudah hari Jumat saja cepat Iya. sekali waktunya. Padahal kemarin baru Senin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Soalnya dia masuk Rabu. Masih mau bulan puasa juga Rabu, Kamis, belum Jumat. sebetulnya. Ya kan kalau mau puasa juga taqabbalallahu minna wa minkum. Bener sih. Maaf lahir batin mau puasa. Kurang dari 2 minggu lagi guys ya, alhamdulillah lah. Gak berasa ya. Memang sehat-sehat. selama Ramadan kita libur ya. Ada Ada. Lu kelamaan libur sih lu. Ada. Ini siapa sih kok beda-beda? Ada. Gini, anak-anak baru semua ya, Baru semua. Yang lama pada kemana? Ke anak baru Ya. Yang anak baru sebelah sana gaya banget ih. Yang mana? Itu yang Lihat, cewek itu. Rita Pelan pagi ini. Show banget lo pagi ini. Cantik banget lihat ya. Udah kayak mau konser. Rambutnya lihat rambutnya. Rambutnya. Pakai sumbu kompor, cantik banget loh. Gaya. Iya, Dewi Persik mana sih ini 2 hari nggak masuk Gaya Dewi Persik. kata Telita tuh gini ya. Dan rapi Gaya loh. salah. Salah. Dan biasa aja salah. 5 tahun loh mereka tuh udah kaya ini. Tapi yang selalu keren tuh mereka berdua, yang lainnya. Kata siapa? Oh lo begitu sih lo. Gak ada yang keren, mereka yang paling keren itu cuma satu. Siapa? Om Perlan. Juragan. Juragan. Gang di Babelan Bekasi ya. Tapi Sobat Ambiar bukan cuma harta, apalah arti harta ya kan? Bukan harta, bukan rupa. Bener. Bukan pula kehebatan. Itu lagu, harta nggak dibawa mati ya kan? Tapi Dia apa? kurus banget loh tuh. Gua lagi ngomong. Kurus banget Begitu. Gak ada perutnya. Harta nggak dibawa mati, yang paling penting itu kesehatan. Ya karena kan aku tuh sekarang suka pilates. Oh iya. Gerakan Nggak pilates masuk gimana? juga omongan. Gerakan pilates gimana mau lihat tuh? Pokoknya aku tuh sekarang lagi senang pilates. Terus aku pengen olahraga yoga. Aku Makan apa coba? ingin menenangkan hati dan pikiran karena aku tuh suka gelisah. Suka gelisah. Geli-geli basah. Boleh gitu nggak enak sama Udah sekarang bintang tamu yang satu ini tuh dia tadi udah ngomong kalau lewat lagi 1 menit. Ya, dia mau pulang ya. Ini resmi sudah menjadi nenek-nenek ya. Astagfirullahaladzim. Beneran karena bulan Desember kemarin, Grandma. alhamdulillah punya 1 cucu. 11 Desember dikaruniai cucu perempuan pertama. Dari anak yang? Dari anak perempuannya ya, kita hadirkan ini dia Nenek Umi Pipik dibagi-bagi ya. Halo Oma, apa kabar Oma? Pagi Oma. Assalamualaikum Nenek Umi Pipik. Silakan. Mana tuh sebutannya ya, Umi, Nenek? sehat Umi. Sekarang pilih, Umi mau dipanggil nenek, oma apa grandma? Jidah aja. Oh Jidah. Ah, benar Jidah. Jidah. Oke, Sampai Jidah. lupa. Omanya udah di sini. Sekarang yang oma-oma semuanya udah berubah menjadi opa. Oh, ini opa. Opa dong. Umi seger banget. Alhamdulillah. Karena mungkin warnanya nggak hitam ya. Iya. Umi. Ada hitamnya juga tetap. Gimana rasanya jadi seorang nenek? Aduh happy banget. Seneng lah. Senang. Kalau kamu gimana? Siapa? Kamu. Aku. Umi tapi Umi nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan kayak biasanya. Kalau biasanya kan Umi tuh kelihatannya kayak nggak, mungkin karena emang lagi happy ya. Jadi dari mata aja mata kelihatan kelihatan. happy mulu gitu. Binar Berbinar. mata. Selamat ya Umi, kami ucapkan terima kasih sudah Makasih, hadir. Umi. Kita bukan lihat Umi Pipik berbahagia menyambut cucu pertama dari anaknya Adiba. Ini dia. Pip mau tanya sama Umi. Itu. Itu timbangannya berapa kilo dedeknya? Sekarang? Ya. Sekarang mungkin udah 3,5 kali. Mungkin lebih ya. Masya Allah, itu cepet banget anak sekarang. Waktu lahirannya berapa? Lahiran lupa deh aku. 3 sekian. 3 sekian. Namanya siapa Umi? Elara Mahakalila. Elara Mahakalila. Artinya apa? Bener. Elara itu wanita yang bersinar. Wanita yang bersinar. Elara. Mahakalilah. Nah, selamanya. Kalila itu dikelilingi orang-orang yang dicintai dia. Amin. Siapa yang ngasih nama dari Umi apa dari Adi? Enggak, orang tuanya lah. Oh berdua Egi sama Adiba. Ya, sama Adiba. Normal ya? Normal alhamdulillah. Umi ikut menemani persalinan pasti? Ikut. Gimana Umi boleh ceritain gak sama kita sebelum persalinan prosesnya seperti apa? Ada hal yang lucu sih. Lucu tapi mengharukan ya. Jadi memang sebelum lahirin tuh mereka berdua tuh ngerayain ulang tahun pernikahan lah 1 tahun gitu kan di salah satu hotel di Kuningan. Terus
dia udah nebak nih, ini kalau nggak lahir besok 2 hari lagi. Jadi pas anniversary dia udah bilang, Dek, jangan sekarang ya Dek ya. Papa sama Mama mau ngedate dulu gitu kan. Mereka ke hotel lah gitu ya, dinner. Terus udah selesai bla 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 bla. Pulang ke hotel mau rebahan, pelan-pelan tuh dikasih tahu. Tapi kalau mau sekarang boleh kok pelan-pelan aja sampai dielus perutnya. Bener langsung kontraksi. Langsung kontraksi. Terus wah kayaknya ini udah nih gitu. Ya udah sakit banget katanya kan. Dari Kuningan mau langsung ke Bintaro. Lumayan jauh ya Umi? Jauh dan gitu. Bintaro lagi, Mi. Kenapa Karena rumah sakitnya di sana. Ini dari Kuningan di hotel apa kalau kita boleh tahu? Ngapain lo hotelnya? Terus udah gitu ada hal yang lucu. Harusnya lurus masuk tol, kok tiba-tiba belok ke karet kuburannya almarhum. Iya. Tanpa disengaja. Pengen terus, lewat. Akhirnya terus kayak gitu loh. Kok beloknya sini sih? Pas Adiba nengok, lah ini kan makamnya Abi gitu. Ya udah mereka berhenti baca Fatihah, muter balik lagi. Oh ya Allah. Langsung sampai Bintaro, buru-buru telepon saya tuh saya udah siap-siap mau ke acara. Umi di mana waktu itu posisinya masih? Di rumah, tapi mau siap mau ada acara kan di jadi Bekasi nggak jadi? gitu. Akhirnya ya cancel suruh orang gantiin. Dia bilang, Umi, Adiba udah di kamar bersalin, kok panik kita. Iyalah Pak. Masuk ke sana. Berangkatlah ke rumah sakit. Nyampe udah masuk rumah kamar bersalin tuh suara-suara sholawatnya Uje makin merinding lah kita ya. Diputerin sholawatnya. Diputerin karena mungkin Adiba pengen kali ya, mungkin biasalah agak sedih. Biar Iya, berasa ada gitu. karena apalagi ada abis dari makam gitu ya, mungkin bawaannya kayak gitulah melo lah. Melo. Akhirnya terus di ruangan situ kan ada TV-nya ya, dia disetel. Umi, itu gimana rasanya jadi Umi datang ke rumah sakit tiba-tiba ada Dengar suara sholawat kan. sholawatnya almarhum Maksudnya dalam keadaan boleh mau ya di rumah menyambut- sakit, di rumah bersalin gitu. Iya, Nggak apa-apa Nggak lah. apa-apa ya. dalam kan keadaan ada mau TV-nya. menyambut anak persalinan gitu terus Iya. dengar suara ini suara almarhum lagi sholawat. Jadi pas kok ada bapaknya nih gitu kan. Terus kata Adiba baru cerita, iya tadi masa kakak Egi tuh nyetir sampai salah lewat, masa harus berhenti ke karet padahal harusnya lurus masuk tol gitu. Oh, kok bisa? Oh, bapaknya pengen ini kali, kakeknya pengen nemenin. Kayaknya pengen lihat. Kemudian terdengarlah sholawat suara almarhum. Berapa lama itu persalinannya prosesnya? Cepet sih, dia masuk ke rumah sakit itu jam 7-an. Terus kontraksi setiap jam 10-an, jam 11 tuh lahir, 10 lewat. Cepet ya? Atuh, banget. cepet Masuk ke pisan, dalam- atuh itu. Cepet banget. Dan itu kita nemenin tuh yang saya di kanan, Egi di kiri. Yang sebelah sini coachnya, yang bagian pernafasan, kita yang bagian doa. Ya terus doain. Jadi kayak saya tuh ngeliat dulu zamannya aku ngelahirin tuh tangannya Uji aja sampai aku gigit kan gitu. Ini kok nyantai banget ya. Insya Allah. Jadi yang ayo sayang, ambil nafas baik. Mungkin karena pemain bola ya, jadi mungkin dia ada trik tahu pernafasan seperti apa ya. Dari Jadi, jam berapa Mi? Apa kontraksi jam berapa? dari jam 7 7? tuh udah masuk. Lahiran jam berapa? Masuk jam 10 lewat. Oh, waktu Karen 24 jam berasa ya? jam 7, lahirannya minggu depan. Lahirin apa? Umi, terus itu Adiba apa yang dia sampaikan saat dalam proses dia kelahiran anak pertamanya itu kan samping ada Umi, samping kirinya ada Egi suaminya. Bilang apa Adiba? Dia bilang ya terima kasih. Pas begitu lahir, kan pas lahir tuh babynya belum ada suaranya. Iya. Kan gitu, belum nangis gitu loh. Ya. Jadi masih takut lah Khawatir. dia kan, khawatir. Terus pas udah begitu ada suaranya, dia bilang alhamdulillah, terima kasih ya Umi. Terima kasih Suaranya ya. gimana Mi pas Umi dengar pertama kali? Kan udah lama Coba nggak dengar. dipraktekin. Kamu, Umi kan udah lama nggak denger suara bayi gitu ya. Apa pertama kali pas Umi dengar suara bayi tuh langsung kepikiran apa gitu? Cucu sendiri loh, cucu pertama loh. nangis lah. Ya, pertama. Nangis, seneng gak nyangka aja. Umi bilang apa ke Adiba? Ya makasih ya sayang gitu. Maksudnya udah kasih yang terbaik lah dengan proses dia. Kan yang sakit itu saat kontraksi ya. Saat Iyalah. kontraksi tuh saya elus terus pinggangnya. Ya. Terus dia bilang sakit Umi gitu-gitu Iya, kan. apalagi Umi Mungkin saat kan itu dia dulu. baru ngerasa kali ya ngelihat ya Allah kayak gini kali perjuangan seorang ibu ya. Dulu Umi Dia melahirkan pegang. Adiba, sekarang Umi melihat Adiba melahirkan. Iya, jadi tuh kayak yang ya Allah nih anak dulu
maksudnya masih Bopong-bopong ya. manja banget gitu kan. Dia kan manja banget sama apalagi sama ayahnya gitu. Iya, iya. Terus sudah bisa ngelahirin normal pula dengan perjuangan yang Masya Allah lah gitu. Nggak nyangka aja, Iya. seneng lah pasti. Iya, apalagi Terharu kalau lah ya ada gitu. Terharu ya. Ini ya ada kakeknya ya. Iya, Mi. pasti. Umi kita mau lihat, ini ada postingan Umi. Apa tuh? Bahagian Umi. Iya. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah telah lahir cucu pertama kami, Elara Maha Kalila, tanggal 11 Desember 2025 jam 11 siang. Dengan persalinan normal, semoga Allah Ta'ala jadikan baby Ella qurrat ayun bagi orang tuanya. Berakhlak yang baik, berbudi pekerti, pintar, saleha, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad dan selalu menjadi hamba yang taat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya kakak Adiba yang sudah berjuang dan anakku Egi sudah selalu menjadi suami yang siaga menemani mensupport. Lihat nih Njit Uje, cucumu cantik banget. Putri kecilmu yang dulu manja sudah berjuang memberikan yang terbaik. Uminya sampai nangis waktu nemenin lahirannya. Terima kasih ya Allah atas segala kemudahannya. Curhat jadinya. Terima kasih Dokter Aida membantu persalinannya dan terima kasih untuk guru-guru saya. Para ustazah yang sudah menjenguk dan mendoakan dan semua yang sudah mendoakan dan mengirim bunga. Allah sebaik-baik yang membalas. Terima kasih atas supportnya selama ini dan juga Udah, emang ada lagi. Jadi dia yang curhat. Umi sedih banget ih ketika terharu ya. Terharu lah. Kalau bayinya ya kita doakan sehat, kebanggaan keluarga, soleha ya. Amin. Umi, tapi kalau ini ngomongin mamanya deh, Adibanya. Umi kan tahu persis lah Adiba dari lahir seperti apa, Iya. karakternya dari seorang anak, remaja, dewasa. Dinikahi seorang pria, kemudian melahirkan. Perubahan seorang Adiba sebagai seorang putrinya Umi Pipik itu apa Umi yang Umi lihat? Kalau sampai saya lihat ya berubah banget sih. Sekarang udah di rumah terus gitu kan. Kalau kan saya ada grup anak-anak ya. Kalau bilang dinner yuk gitu. Umi traktir deh gitu. Umi dapat rezeki nih gitu kan. Terus kata dia iya bisanya cuma jam 4 sore. Kata dia gitu. Lah itu mah bukan dinner gitu. Ya jam 4 nanti makan jam 6 setengah 7 pulang. Jadi dia udah nggak mau lama-lama di luar karena mungkin mau fokus ke baby ya dan nggak pakai babysitter juga. Oke. Oh Jadi udah semua beda dia. rumah ya Umi? Udah dia di Tangerang. Yang masih serumah sama Umi siapa sekarang? Abizar, Ayla. Oh berdua aja ya. Oh, sepi ya. Sepi banget. Artinya Mau lebih- main ke rumah? Ini Ya ya, nanti kita main ke rumah Umi. lebih mandiri, lebih tanggung jawab gitu ya. Tahu prioritasnya sebagai seorang istri dan ibu. Bener. Udah nggak pernah keluar lah gitu. Umi, apa pesan yang Umi selalu berikan kepada Adiba sebelum dia melahirkan atau setelah dia melahirkan? Ya pesannya ya pasti lebih sabar lagi kan, harus lebih sabar jadi ibu. Sekarang fokusnya kan bukan cuma ke satu suami tapi ada anak gitu kan. Jadi ya tetap dua-duanya harus diprioritaskan. Kalau Umi lihat ini kan udah kurang lebih mau 2 bulan nih mereka jadi orang tua ya. Iya, Hampir 2 bulan jadi orang tua. Oke, Egi dan Adiba orang tua yang seperti apa 2 bulan pertama ini? riwah ya, begadang dulu mereka. Seminggu saya tidur di sana nginep gitu. Cuma saya perhatiin tuh mereka misalkan nih saya lagi masak kan, saya yang bagian masak nih. Nanti saya ngeliat nih Egi lagi apa sih sibuk apa sih dia? Ternyata dia lagi beresin perintilan buat bak kamar mandi, dia bikin sendiri, dia pasang sendiri gitu. Apanya Umi? Yang buat mandi. Buat mandi. Oh. Ada kayak apa harus dipasang gitu-gitu kan. Nah, dia ngeliatin di YouTube dia pasangin. Terus dia ngambilin air panas. Lucu banget deh. Umi sekarang lagi nginep di sana, lagi di rumah? Enggak, udah enggak. Udah enggak? Lagi riuh-riuhnya, lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya. Belajar jadi orang tua ya. Baby blues nggak Adiba? Enggak sih. Enggak. Alhamdulillah. Bagus loh. Alhamdulillah ya. Adiba selamat ya untuk kelahiran anak pertamanya. Egi juga. Kapan-kapan mampir ke sini kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Tuh, karena Adiba juga banyak karya lagu-lagunya. Adiba! Apa kata dia? Itu pencipta lagu beda lagi. Maaf Umi ya. Maaf. Umi kita mau kasih artikel yang satu ini. Artikan nih. Umi Pipik nikmati peran baru sebagai nenek. Ungkap kebahagiaan usai kelahiran istri pertama. Cantik banget loh Umi Pipik. Ini kenapa nggak ditutup sih? Ih cantik. Cantik justru itu permintaan dari ini tim kami. Nggak boleh. Tutup nggak? Maaf Umi ya. Oke, ungkap kebahagiaan. Gimana rasanya sebagai seorang nenek itu apa yang Umi rasakan?
Ya beda, hari-hari tuh kayak misalkan nih saya pergi gitu ya acara. Biasanya di telepon tuh anak-anak gitu ya. Iya. Video call anak-anak. Ini cucu. Cucu seru. Nanya cucu yang pertama. Cucu dulu gitu. Saya pencet semuanya kan di grup call. Jadi mana cucunya? Kata Abijar biasanya telepon kita. Sekarang cucu, sekarang Elara katanya. Panggilannya apa dia? Elara. 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 Umi, sebagai nenek kan ini cucu pertama ya, ada perasaan menahan diri nggak sih untuk tidak terlalu, ya masih ada bapak sama ibunya nih, takutnya mereka tersinggung nih, ada perasaan seperti itu nggak sih? Iya, jadi kan biasa pengen cium gitu ya. Kalau kan ada anak baby kan nggak boleh ya, karena kan virus ya kitanya takutnya. Tapi gigi tuh udah ngilu gitu. Aduh pengen nyium gitu, aduh pengen gigit gitu. Jadi Kalau nahan tuh seminggu tuh nggak nyium. Nah, nanti Ella kalau udah TK tuh udah gede kan dipanggil sama Umi nggak ngedenger, manggilnya pasti Umi beda nanti. Apa? Nggak, Ella, Ella. Karena kan nggak kedengeran kan dipanggil Elara. Elara. Elah kali ah. Umi tapi kalau sama Adiba pernah, seenggaknya apa ya, bukan konflik lah ya, tapi cekcok sedikit gitu. Atau berdebat sedikit. Oh iya, jadi Salah kan paham sedikit. karena kalau orang tua dulu sama zaman sekarang kan beda. Beda parentingnya ya? Beda parentingnya. Kalau dulu zamannya saya ngelahirin Adiba itu Kak, jadi harus diginiin, ih nggak boleh. Jadi akhirnya debat. Nggak boleh kata dokter, sekarang udah nggak boleh. Kayak dulu masih pakai gurita tuh ya kan. Nggak pakai gurita Bedong, kan, sekarang bedong, nggak boleh katanya gitu. Nggak boleh nanti paru-parunya gitu. Terus Kak kalau dijemur buka semuanya, nggak boleh juga. Perasaan dulu, iya kan. Terus dulu saya suka gitu kan kalau puser nih udah puput puser kan, nanti di pusernya tuh aku kasihin koin, koin gitu. Terus dipakein pakein perban gitu ya, biar pusernya bagus gitu. Biar nggak nongol-nongol banget. Terus kata dia, apa sih Umi kuno banget deh. Jadi Ya bener, debat tapi gitu. emang kuno. Zaman dulu orang tua dulu. Maklum, Iya kita kan, tuh harus orang tua maklum ya. dulu. Maksudnya kalau zaman dulu kan belum ada parenting, informasi segala macamnya. Kalau bener, sekarang kan udah banyak bener, ya. Oh informasinya ternyata nggak deras boleh, banget begini-begini nggak boleh, dari sisi medis nggak boleh. Terus kayak misalkan kita habis ngelahirin duduk tuh harus rapi gitu ya. Maka agak main duduk Bengkong-bengkong semua kan kalau anak dimakan sekarang mah gitu nggak ya. bener. Bengkang-bengkang nggak yang ibunya? Pakai korset aja. Kalau Oh, kita kalau kan dulu dulu pakai kan yang kain yang ambil- panjang iya, tuh kalau dililit-lilit. Ya kayak kita dulu kan di bedong. Karen punya anak katanya nggak mau di bedong, maunya di kemben anaknya. Seret. Kebaya dong ya. Putri Umi, Indonesia dong. Tapi Abizar gimana sebagai seorang om? Iya. Abizar gimana? Oh happy banget dia. Dia yang nungguin saya sama dia. Jadi dia pas mau berangkat syuting dia izin dulu, aku mau ini dulu. Jadi dia nemenin juga proses ngelahirin, nangis juga dia sempet. Mungkin ada videonya nggak di post ya. Jadi pas udah saatnya mau ngeden tuh dia tuh doa Oh terus ya? sambil nangis. Kita ada videonya. Seorang Abizar. Terus dia punya panggilan sendiri, aku nggak mau Elara, aku maunya Kalila manggilnya. Kalila. Oh, oke. Umi, Gitu. apa yang Umi ingin sampaikan untuk Adiba? Buat Adiba, terus jadilah ibu yang sabar, yang hebat ya. Manjakan anakmu selagi bisa, berikan yang terbaik selagi bisa gitu. Gitu. Amin. Selamat sekali lagi untuk Adiba ya. Umi, sekarang kita mau fokus ke seorang Umi Pipi. Kita tahu ya dengan segala macam ilmu yang ia miliki, tapi rasanya tidak pernah puas, selalu aja ingin menambah lagi. Dan kemarin juga alhamdulillah baru saja melaksanakan ibadah umroh ya. Oh, Masya Allah. Umroh yang keberapa Umi nggak kehitung barangkali ya? Sering Nggak mau pisan ngitung. Umi mah. Kita Nggak terhitung ya. Nggak mau ngitung Tapi sering banget aku sekolah tinggi, Umi dikit-dikit. 20 lebih lah pokoknya. Wah, Masya Allah. Karena Umi ada travel juga kan ya kalau nggak salah. Iya. bawa Terima kasih. jamaah. Semoga bisa nular untuk sobat Ambiar yang lainnya. Maksudnya Perjalanan Umi amanahnya ke tanah almarhum suci. lah, pengen punya Ini. level akhirnya udah. Desember yuk. Tuh kalau Kapan berangkat ngeliat lagi? ya. Desember. Ih tuh kan. Kalau ngeliat tuh kayaknya kangen gitu. Umi, untuk orang yang alhamdulillah sering melaksanakan ibadah umroh, apa yang berbeda yang terakhir kali ini? Yang Yang terakhir? berbeda. Ya setiap keberangkatan pasti ada perbedaan, ada kepengen yang merasa, duh belum jadi yang baik, menjadi hamba yang baik, pasti selalu setiap hari, setiap keberangkatan pasti itu. Gitu. Sama siapa aja Umi kemarin terakhir? Kemarin jamaah aja, anak-anak gak ada yang ikut. jamaah ya. Kalau yang sebelumnya anak-anak ikut semua, anak mantu ikut semuanya, Esan juga semua ikut, tapi kalau yang ini enggak. Umi kan sudah
lebih dari 20 kali, kurang lebih melaksanakan ibadah umroh 20 kali. Alhamdulillah ya, semoga Sobat Ambiar juga bisa melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Tapi pasti ada momen dari sekian banyak Umi melaksanakan ibadah umroh berkali-kali, pasti ada momen Umi sendirian, me time benar-benar tanpa jemaah, hanya sendirian. Gitu ya. Only you. Justru waktu haji malah. Oh malah waktu haji. Waktu haji saya sendiri. Tahun 2011. Waktu itu sama Uje kan, tapi beliau lagi sibuk. Salah satu stasiun TV dia harus setiap hari live kan. Terus akhirnya udah kamu sendiri aja supaya bisa ngerasain perjuangan Siti Hajar katanya gitu kan. Ya udah akhirnya sendiri dan itu benar-benar yang luar biasa sih. Oke, artinya berarti ketika bersama dengan jamaah memang tidak punya waktu untuk khusus sendiri gitu di sana. Ya. Oke, ya nggak apa-apa, ibadah juga ya bisa Ya, menemani karena kan ngebimbing mereka kan. Betul. Umi, tapi apa doa yang dipanjatkan kemarin yang terakhir? Doanya pengen dikasih selamat, Amin. urusan akhiratnya sama anak-anak semuanya. Ya kan? Kalau dunia mah kan Allah tuh maha kaya ya. Betul. Pasti apapun yang kita cuma menatap langit tanpa suara aja Tuhan tahu apa yang kita pikirkan kan begitu. Tapi lebih kepada endingnya kan kita nggak ada yang tahu ya. Kita cuma semua ini seorang hamba yang pengen belajar pulang dengan cara yang baik kan gitu. Amin ya Rabb. Ya kan bener nggak? Kita semua hanya seorang hamba yang sedang belajar pulang pengen selamat. Kalian dari sini pulang kan pengennya selamat dong. Ya kan nyampe rumah selamat, orang-orang nungguin gitu. Nah kita semuanya seorang hamba yang sedang belajar pengen pulangnya selamat gitu. Cuma itu aja sih yang diminta, nggak ada yang lain. Amin. Masya Allah ya Umi itu ya. Umi, kita mengajak Umi untuk bermain dalam kotak surat Ambiar. Waduh, Silakan Umi. serem kali ya. Tidak ada yang seram di sini. Umi nanti pilih kotak suratnya mau warna. Silakan Silakan. dibuka, ada beberapa. Ini Namanya isinya kotak apa? suara berkah Umi. Umi pilih warna apa? Karena saya Warnanya suka warna biru jadi diambil, warna silakan biru. Umi buka, baca, lalu silakan berikan respon. Buka, nggak ada. dibaca lalu ditandatangani Umi ya. Nah, proposal. kontra kali. Kwetansi kali ya. Oke. Dear Umi, pernah nggak Umi ngerasa di titik paling berat setelah ditinggal almarhum suami, tapi ada hal yang membuat Umi tetap kuat? Apa itu? Apa? Anak-anak lah pasti. Tapi yang paling berat selepas kepergian almarhum itu apa? Apakah waktu rumah terbakar sempat itu? Itu salah satunya. Karena kan bingung ya namanya seorang ibu kan. Seorang ibu tuh dimanapun berada, siapapun ibunya gitu. Pasti dia pengen, ya ada nggak ada buat anak pasti dia ada-adain. Kan gitu ya. Nah itu yang sewaktu titik terberat saya yang saat kehilangan semuanya. Kalau kehilangan makhluk, akhirnya kita berpikir, oh ya semua orang pasti akan meninggalkan kita dengan caranya masing-masing, dengan caranya Tuhan. Tapi ketika kehilangan rumah beserta isi-isinya, barang berharga semuanya tuh akhirnya ya ada tuntutan anak, abis ini kita tinggal di mana Umi, itu kayaknya nyes gitu. Cuma saat itu saya coba jawab, gimana Allah aja. Baik. Jadi Itu kehilangan aja. itu adalah hal yang pasti, tapi Ya. bagaimana kita bisa bertanda mengambil hikmah dari setiap perilaku. Betul, Terima kasih. Umi. Kita banget. kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar.